Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi pelajaran PKN. Sebelum belajar dimulai, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diperhatikan dan selamat belajar. Baik, langsung saja. Kita akan membahas tentang PPKN kelas 7 semester ganjil. Nah, pada bab pertama ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk kali ini kita akan membahas pada poin A, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya kalian perlu ketahui kenapa Pancasila kita dilambangkan dengan burung Garuda dan mempunyai beberapa simbol. Nanti akan kita bahas pada bab atau pertemuan berikutnya. Ini sebagai pengetahuan buat kalian. Oke, langsung saja. A. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Poin pertama, pembentukan BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk menarik bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam menghadapi sekutu, maka Jepang akan memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk memenuhi janjinya tersebut, Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Kemudian, BPUPKI disahkan pada tanggal 29 April tahun 1945 dan diketuai oleh Dr. K.R. Rajiman Widyodiningrat, diwakili oleh Ichibanga Shioshio dari Jepang. Anggota BPUPKI berjumlah 62 orang yang terdiri dari tokoh bangsa Indonesia dan ditambah 7 orang dari Jepang. Kemudian BPUPKI mengadakan 2 kali persidangan, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni membahas tentang dasar negara, dan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yaitu membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berikut ini adalah gambar sidang BPUPKI pada waktu itu yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Soekarno. Untuk selanjutnya, perumusan dasar negara oleh pendiri negara. Yang pertama, sidang resmi pertama. Sidang BPUPKI yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Oleh Mr. Profesor Muhammad Yamin SH. Beliau berpidato mengenai rumusan 5 asas dasar negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, pada tanggal 31 Mei tahun 1945 oleh Profesor Mr. Dr. Supomo. Beliau berpidato mengenai 5 prinsip dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato mengenai 5 sila dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Piagam Charter. Pada masa itu diketuai oleh Insinyur Soekarno.
Poin B, masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua. Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan dan 4 orang dari kaum keagamaan, maka pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 atau Panitia Kecil kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia. Hasil kerja Panitia Kecil yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka atau yang sering kita sebut dengan Piagam Jakarta. Adapun isinya yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Latar belakang perubahan sila pertama sebelumnya yaitu menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Opsir Kaligun atau Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebelum itu sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagi Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasim serta beberapa orang mengadakan suatu rapat pendahuluan supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah mufakat untuk menghilangkan kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau yang sering kita sebut dengan Pancasila. Poin B. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam bahasa lain yaitu Dokuritsu Jumbi Inkai. Sebelum BPUPKI melaksanakan tugas pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Momentum ini atau momen ini dimanfaatkan oleh para pemuda yang meminta agar segera dilakukan proklamasi kemerdekaan yang terrealisasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, dan pada saat itu yang terpilih adalah Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian keputusan yang ketiga yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, apabila ada yang kurang dipahami, silahkan hubungi nomor WA Bu Ida yang ada di grup kalian masing-masing ya. Terima kasih.